Nomor 1, Mr. Yuki ya, yang pertama join. Silakan dijawab. Ya, Mister. Mas Yola, oke. Silakan Mr. Yuki dijawab nomor 1. Saya bingung antara alfa dan delta ini, tapi saya lebih cenderung alfa sih. Oke. Kenapa cenderung ke alfa? Karena dia menjelaskan tentang apa namanya, perbandingan, ada apa namanya, situasional ya, Mister ya. Situasional ya. Iya. Oke. Ada. Nah, jawabannya tadi alfa ya pilihnya. Iya. Lupa deh ini. Oke, jadi jawabannya, nah teman-teman caranya gini ya. Teman-teman tinggal cari nih kata kerja ada nggak di dalam kalimat ini nih. Nomor 1. Ternyata kata kerjanya belum ada kan ya sama sekali. Ya. Karena belum ada kata kerja, berarti kita butuh kata kerja. Yang menyediakan kata kerja cuma alfa. Udah, berarti itu jawabannya. Iya. Ya. Gitu ya. Oke, Mr. Yuki. Nah, tadi thank you ya. Yang masuk kedua. Oke, Mr. Yuki. Nah, yang masuk kedua tadi Miss Anissa. Silakan Miss Anissa, nomor 2. Nomor 2 Bravo. Kenapa pilihnya Bravo? Karena dia bentuknya pasif. Karena bentuk pasif. Oke, betul sekali ya. Jadi bentuk pasif dan kita butuh kata kerja, teman-teman. Yang bisa jadi kata kerja di sini, Bravo. Kalau alfa bisa juga. Tetapi di sini kan harusnya ada kata kerja sebelum ini juga, karena artinya menghubungkan kata kerja dengan kata kerja. Tapi pada faktanya nggak ada. Jadi kita nggak boleh pilih alfa, gitu ya. Jadi Bravo aja. Oke, jawabannya betul. Thank you. Yang join kedua itu tadi yang ketiga Miss Nabila. Oke, Miss Nabila silakan nomor 3. Blooded. Iya. Charlie ya? Iya. Sorry, saya nggak tahu sebutannya. Oh, nggak apa-apa. Sama aja kita. Oke, jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Kenapa harus Charlie jawabannya? Karena kita butuh kata sifat gitu ya yang menerangkan ke animals. Dan kita nggak butuh kata kerja lagi nih, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pilih Bravo itu salah. Kenapa? Blood itu sebagai kata sifat sebenarnya, kata benda ya. Tapi kalau tambahkan ed jadinya kata sifat. Dan aturannya itu adalah kata sifat dulu, kemudian blood itu yang difungsikan sebagai kata sifat itu berada setelah kata sifat asli. Kata sifat asli adalah warm. Nah, jadi yang tepat susunannya secara gramatikal adalah Charlie. Oke. Thank you ya. Nomor 4, masuk tadi ke 4 adalah Miss yang masuk ke 4 itu Miss Yani. Ya. Oke, Miss Yani nomor 4. Nomor 4. Sudah tadi jawabannya. Charlie. Charlie. Kenapa pilih Charlie? Boleh dijelaskan mungkin sedikit? Di sini menerangkan orang, yaitu Sarah Mayo. Kalau tidak salah ya. Sarah Mayo, oke. Jadi di sini berarti siapa gitu pionirnya. Mungkin itu ya jawabannya. Mungkin itu yang jawabannya. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman sebelum kita masuk ke segi meaning, kita bisa analisis dulu dari segi structure. Begitu. Nah, yang pertama adalah perhatikan, cari kata kerjanya. Cari kata kerjanya ya. Kata kerjanya di sini kata kerjanya di sini ada found 1, gitu kan ya? Found. Kemudian di pilihan jawabannya tuh menyediakan semua kata kerja. Ada yang ada kata kerjanya sama conjunction, ada yang cuman kata kerja saja. Artinya kalau yang ada kata-kata saja kita buang aja, teman-teman. Kenapa? Karena nggak mungkin 2 kata kerja dalam kalimat tanpa adanya conjunction.
Kan begitu ya. Jadi kita tinggal memilih antara alfa atau Charlie. Bravo nggak ada conjunction-nya, delta pun sama. Udah kita buang aja gitu ya. Nah, di sini ada who, alfa. Tetapi teman-teman ingat, who itu diikuti langsung oleh kata kerja, enggak diikuti subjek. Jadi nggak boleh, kalau who itu nggak boleh diikuti subjek, langsung kata kerja. Berarti jawabannya Charlie. Nah, udah bener. Gitu. Jadi tanpa kita repot-repot mengartikan, dari segi struktur kita bisa menjawab. Ya. Thank you. Dan selanjutnya yang masuk berikutnya setelah itu tadi yang bergabung 1, 2, 3, Miss Puput. Miss Puput. Ya, halo Mister. Ya, nomor 5 Miss Puput. Nomor 5 C. Nomor 5 C, oke. Bisa mungkin dijelaskan sedikit? Dia butuh apa? Tapi ini sebenarnya tadi saya agak bingung, Mister. Soalnya itu saya yang broke itu saya kan pikirnya verb. Terus saya lihat di Google Translate itu katanya adjektif. Jadi saya agak bingung. Terus Udah benar kata kerja kok, benar. oh, kata kerja ya? Oh. Iya, betul. Consider kata kerja. Enggak, yang broke itu, yang of society broke. Oh, yang mana? Mau maaf? Yang itu of society. Sebenarnya saya pilih C karena saya pikir tadi itu of society broke-nya itu verb. Broke itu kata ini. Kata apa namanya? Kata sifat memang di sini karena kata sifat ya. Iya, posisinya di dalam aslinya kata kerja ya, tapi karena tapi posisinya di sini sebagai kata sifat karena hasil reduce dari adjective clause. Hasil reduce dari adjective clause. Oh. Iya, begitu. Iya, tadi saya pikirnya itu kan gara-gara itu di translator yang di Google Translate bilangnya adjektif, jadi saya cari verb-nya. Oh gitu, bener sih kalau misalnya memang posisinya di sini kata sifat, tapi aslinya tetap kata kerja sih, kata kerja bentuk ketiga. Iya. Jadi tadi Charlie ya jawabannya? Iya, Charlie. Oke, dan jawabannya adalah alpha. Alpha. Jadi what he considers. Jadi apa yang dia pertimbangkan begitu. Jadi harus ya? Iya, jadi kalau what itu memang sih boleh ketemu langsung dengan kata kerja, tapi kita mempertimbangkan ininya ya, meaningnya itu butuh apa begitu ya. Nah, di sini tuh nggak boleh langsung what considers karena kenapa, dia berfungsi sebagai objek gitu ya, yang ketika langsung considers itu nggak jelas siapa pelakunya. Nah, iya. Thank you, Mister. Oke, sama-sama Miss Puput. Nah, untuk nomor 6 yang masuk itu Miss Yola. Silakan Miss Yola. Nomor 6. D. Jangan tak bisa jelaskan sedikit. Karena ada have, jadi harus ikut ada kata banyak pakai R. Pakai R. Oke. Jadi bukan di situ ya, Miss Yola. Jadi di sini nih, karena ada kata have itu justru nggak boleh ada R-nya. Have ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama itu nggak boleh diikuti nggak boleh diikuti to be seperti is, am, are. Misal I am have itu nggak boleh, harus I have aja. Artinya delta itu nggak bisa dipakai, gitu kan? Kemudian Charlie juga nggak bisa dipakai karena sudah ada kata green sebagai kata sifat, kemudian the muncul di tengah, nggak mungkin. Harusnya kalau mau the berarti the green, bukan green the. Salah. Kemudian alpha juga nggak mungkin, berarti bravo. Iya, alpha nggak mungkin karena green only plants. Nah, harusnya kalau mau dibalik, green plants only have, harusnya seperti itu yang benar. Nah, tapi kan tidak. Kemudian di sini bravo, plants alone, green plants alone.
gitu ya. Green Plains-nya di sini, alone-nya di sini dia tuh menjelaskan, Plains-nya di sini sebagai kata keterangan, sebagai kata benda yang difungsikan sebagai subjek, kemudian alone-nya sebagai kata keterangan. Jadi sudah pas kalau alpha terbalik, begitu ya. Oke, Mister. Nah, selanjutnya nomor 7 yang Mister. Oh iya? Maaf, berarti yang nomor 6 Bravo ya? Iya, betul. Nomor 6 itu cobanya Bravo. Thank you. Oke, sama-sama. Selanjutnya Miss siapa lagi yang tadi ya? Miss Mayang. Miss Mayang Oh ya, halo Miss Mayang nomor 7. Silakan Miss Mayang. Bravo. Berapa? Kenapa? Berapa pilihnya? Boleh dijelaskan? Karena di depannya ada R. Karena di depannya ada R. R. R inclined to have possessed. Jadi bukan Bravo ya. Jadi ke Charlie. Jadi setelah inclined, kata keterangan, kata kerja bentuk ketiga kan. Nah, setelahnya itu adalah kata kerja bentuk pertama atau to infinitive. Jadi to possess aja. Oke, nah ya misalnya. Selanjutnya setelah Miss Mayang itu ada Miss Miss Handana yang tadi. Miss Handana ya? Apa Mr. Rizky ya? Miss Handanya kayaknya. Oke, Miss Handana. Mohon maaf, ini Miss apa Mister ya? Mohon maaf. Mister. Oh, Mister asalnya dari mana? Mohon maaf. Dari Sangatta, Kalimantan. Makanya tadi agak telat habis sholat maghrib dulu. Oh, dari Kalimantan? Iya. Oh, Kalimantan Tengah ya? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Oh iya, oke. Oke. Baik, Mr. Handana, silahkan nomor 8. Charlie. Oke, kenapa pilih Charlie? Boleh dijelaskan sedikit? Alpha nggak mungkin. Has reached the new level achievement under Jawabannya sebenarnya udah benar ya, Charlie. Kenapa jawabannya Charlie? Karena pertama teman-teman itu tentang susunan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang susunan, berarti yang pertama itu harus muncul ketika ada artikel. Artikel itu seperti kemudian the ya, itu harus kita letakkan di awal. Kemudian setelah itu kata keterangan. Kata keterangannya adalah almost. Kemudian kata sifatnya adalah unless, dan kata bendanya adalah verity. Berarti artikel, kata keterangan, kemudian kata sifat, dan terakhir adalah kata benda. Nah, itu ada di Charlie. Jadi udah benar ya. Mister. Iya. Unless itu masuknya kemana berarti? Ke kata sifat. Oke. Thank you. Iya, sama-sama. Artinya nggak berujung gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 9 kembali ke Mr. Yuki. Mr. Yuki, halo. Ya, Mister. Ya, Mister. Oh iya. Oke, Mr. Yuki nomor 5. Delta. Maaf. Nomor 9 maksud saya. Delta, Mister. Delta. Oh. Bukan? Berarti reaching. Bukan juga? Bukan ya. Soalnya dia 2 itu. American aja. Ini nggak 2, Mister. 1. Jadi jawabannya Bravo. Kok has reached? Oh iya. Iya, dia itu ya. Oke. American Dance. Kalau seandainya lebih dari 1 orang bukannya pakai have, Mister?
Bener pakai have, tapi di sini cuma satu, subjeknya American Dance. Hah? Subjeknya American Dance, Mister. Mana itu? Oh, Ini, American bukannya Dance. Graham and Jerome. Bukan. Jadi Martha Graham dan Jerome itu adalah apositif yang menerangkan ke choreographers. Itu cuma apositif. Seandainya Martha Graham and Jerome itu sebagai subjek, berarti harusnya setelah kata American itu ada koma dulu. Baru muncul kata kerjanya. Jadi nggak ada subjek kemudian koma langsung kata kerja. Kalau mau subjek koma titik-titik koma baru kata kerja. Oh gitu. Iya. Saya pikir karena tadi asumsi saya maksud saya karena ada 2 orang gitu kan, makanya pakai have gitu loh, Mister. Enggak, bukan itu yang jadi subjek, Mister. Yang jadi subjek American Dance-nya. Oh gitu. Iya. Ya ini perlu saya pelajari karena saya kadang-kadang kan kalimatnya itu fokus kita ke subjeknya itu ada 2 orang kelihatannya sana, Mister. American Dance itu hanya sebagai kata keterangan bahwa dia memang betul sebagai penari Amerika gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ya, sifatnya itu hanya memberikan keterangan ke subjek utamanya adalah Martha Graham and Jerome. Itu menurut saya, Mister. Ternyata berbeda ya maksudnya. Iya, berbeda dan secara struktur masih bisa dianalisis juga, Mr. Yuki. Seperti yang saya jelaskan barusan, seandainya Martha Graham dan Jerome Robbins itu sebagai subjek, setelah kata American Dance itu ada koma dulu, baru bisa dijadikan sebagai subjek. Oh iya, Mister. Ya. Mister. Ya. Oke. Thank you, Mr. Yuki. Ya, sama-sama, Mr. Ardi. Lanjut, Miss Anissa nomor 10. Bravo. Kenapa Bravo? Karena butuh konjungsi. Oke, betul sekali. Jadi Bravo karena butuh conjunction, ya. Dan satu-satunya di sini conjunction cuma Bravo. Jadi udah jawabannya itu. Nah, kenapa butuh conjunction? Karena kata kerjanya 2. May be found dan juga wherever. Sebenarnya 3 sih ya, be first juga, tapi conjunction-nya 2, N1. Nah, udah pas berarti. Next, nomor 11, setelah Miss Anissa tadi, Miss... siapa tadi yang kedua? Miss Yani ya? 11 ya? Iya, benar. Setelah Miss Yani. Miss... Charlie. Oke, kenapa Charlie? Karena di sini menjelaskan bukan waktu ya. Jadi spesifikasi dari gravity-nya. Oh, oke. Spesifikasi dari gravity-nya dan salah. Jawabannya delta. Di sini kan ada that. Jadi sini ada that ya. Setelah that itu butuh subjek dan verb. Yang menyediakan subjek dan verb adalah delta. Nah, sebenarnya alpha juga iya sih. Tapi alpha itu maknanya pasif. Sementara kan di sini ada objeknya 1,74. Nah, itu tuh sebagai objek. Jadi kalau ada objek, kalau maknanya pasif harusnya kan hilang objek yang nggak ada. Nah, ini ada. Berarti kita pilih yang aktif. Yaitu delta. Gitu ya, Miss ya? Ya. Oke, lanjut Miss Nabila nomor 12. Menurut saya nomor 12 itu agak bingung sih sama kalimat seperti ini. Oke, masih bingung ya. Ya, jadi menurut saya sih Oke, baik. Coba kita analisis dulu ya. Kata kerjanya di sini ada was 1, kemudian ada accelerated 2, conjunction-nya 1, which. Artinya kita nggak butuh lagi kata kerja. Begitu ya. Karena di pilihan alpha, bravo, charlie, dan delta itu nggak ada
conjunction. Artinya kita nggak boleh memilih yang ada kata kerjanya karena udah pas di soal. Otomatis Charlie, Alpha, Delta tidak bisa dipakai. Berarti jawabannya berapa? Iya. Kalau alpha itu causes, berarti kan jadi kata kerja. Karena ada kata causes. Gitu kan ya. Causesnya ini sebagai kata kerja kan. Cause menyebabkan. Dan objeknya adalah growth. Kemudian di sini, cause sebagai kata benda. Verbnya adalah was growing. Kemudian di sini cause, verb 2. Kata kerja, objeknya adalah the growing. Nah, kalau berapa, kenapa dia bukan kata kerja? Karena setelahnya of, berarti. Dan ingat, sebelum of itu kan kata benda, gitu kan ya? Berarti kalau di sini sebagai kata benda, kata sifatnya adalah the primary cause. Berarti satu kesatuan itu namanya noun phrase. Begitu ya. Nah, yang difungsikan nanti sebagai subjek adalah the primary cause. Itu tunggal, satu. Subjek, kata kerjanya adalah was, udah pas. Jadi, berapa jawabannya ya? Baik, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Miss Nabila. Nah, nomor 13 itu Miss, biasa agak lupa tadi. Miss Puput ya, kalau nggak salah. Miss Puput. Iya, Mister. Nomor 13 A. No. Oh, kok alpha, Miss Puput? Bolehkah dijelaskan? Biasanya sih Jerannya yang di depan, knowing. Tapi saya lebih pilih alpha karena dekat aja gitu artinya, diketahui sebagai the census taker of the sky anime apa ya, itu deh Mister. Itu deh. Oke. Jadi jawabannya benar alpha ya. Karena noun itu kan artinya diketahui ya. Jadi diketahui sebagai. Jadi di sini itu teman-teman aslinya bukan Rayus ya. Jadi adverbs aja ya. Kalau ada us, jadi teman-teman kalau misalkan ada kata us, kemudian pilihannya itu adalah noun atau verb 3, berarti verb 3, verb 2, verb 1. Nah, pilihlah yang verb 3. Kenapa? Karena harus bermakna sebagai dan bermakna pasif. Ketika bermakna pasif, setelahnya itu pasti ketemu dengan kata depan atau preposisi. Nah, nggak mungkin knowing mengetahui. Harusnya kalau knowing mengetahui apa, harus ada objeknya. Ini nggak ada. To know juga sama. Knowledge apalagi. Kata benda muncul di awal itu nggak mungkin kecuali sebagai subjek ataupun apositif. Nah, ini bukan apositif dan juga bukan subjek. Oke, begitu ya. Jadi alpha. Nah, thank you Miss Pupu. Dan selanjutnya Miss Yola ya tadi tuh. Miss Yola silahkan nomor 14. Delta bukan Mister. Delta bukan. Yang benar adalah kita nggak butuh kata kerja di sini. Karena kata kerjanya udah pas, sudah ada ya, yaitu begin. Begin itu kata kerja dan nggak ada conjunction, artinya kita nggak butuh kata kerja sama sekali. Berarti kalau kita nggak butuh kata kerja, kita tinggal butuh tinggal butuh yang namanya kata benda saja. Yang kata benda adalah alpha dan bravo. Kalau Charlie Delta itu kan ada kata kerjanya, berarti otomatis dibuang. Yeah. Nah, question di sini dia sebagai kata kerja, artinya to infinitive ya, meskipun dia nggak difungsikan kata kerja dalam kalimat. Tetapi dia tidak menghilangkan esensinya sebagai kata kerja gitu ya. To question, untuk mempertanyakan. Untuk berarti kan butuh objek. Yang bisa dijadikan objek adalah alpha. Kalau bravo kenapa enggak? Karena ada of-nya. Harusnya kan kata benda dulu. Kalau misalnya ada of. Ya kan ya? Kata benda, oke. Jadi jawabannya alpha. Nah, nomor terakhir. Thank you ya Miss Yola. Terakhir Miss Mayang. Mister Handana, maaf ya karena udah habis soalnya. Besok insya Allah masih ada kok Mister ya. Silakan Miss Mayang. Iya. Iya, oke Mister. Miss Mayang, silahkan. Bravo. Bukan.
Delta? Iya. Underwater landscape? Iya, betul, underwater landscape. Kenapa? Karena kan di sini kita nggak butuh kata kerja ya. Kata kerjanya ada are sama tim. Conjunction-nya adalah that. Artinya kan udah pas ya. Nah, kita cuma butuh pelengkap atau komplement daripada subjek. Yang bisa dijadikan komplement adalah delta. Kalau alpha ada conjunction-nya, bravo ada be-nya. Be-nya di sini nggak jelas posisinya sebagai apa ya. Kemudian Charlie di sini dia terbalik. Susunannya nggak pas. Jadi delta yang pas susunannya underwater sebagai kata sifat, landscape sebagai kata benda. Nah, itu teman-teman soal hari ini 15. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ada atau sudah jelas semua? Kalau ada, boleh. Kalau enggak, ada? Mister mau nanya. Silahkan. Berarti habis pembahasan ini untuk besok berarti yang listening bukan? Oh ya, mungkin belum berapa penjelasan ya. Di kelas ini tuh beda soal tukulnya khusus untuk struktur aja, untuk listening sama readingnya kita nggak provide. Itu adanya di kelas beda lagi kelasnya. Oh, ada lagi. Iya, kelasnya ada lagi. Kalau misalkan mau listening sama strukturnya, listening sama readingnya, bisa kontak adminnya aja. Kalau di kelas ini khusus membahas struktur saja. Oh, Gitu, berarti Miss. itu paketnya beda lagi atau nambah aja? Beda lagi paketnya, jadi nggak masuk dalam paket ini. Itu masuk lagi di kelas lain ceritanya. Untuk lebih jelasnya bisa di apa ke adminnya, nanti kelasnya kelas apa untuk kelas listening. Jadi ceritanya kalau mau kelas itu berarti ambil kelas yang lain lagi gitu. Oh, oke. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Miss Yola. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan terkait ini? Jika tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan. Kalau ada, boleh. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman udah join. Dan semoga dapat ilmunya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA ya, atau misalnya mau japri juga boleh. Sampai ketemu besok di jam yang sama 17.00 untuk sessionnya dan pembahasannya 17.30. Oke, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Adi. Sama-sama semuanya. See you tomorrow. Saya tutup ya, teman-teman ya.